saya Pandu Sejiwa, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, Fakultas Teknik Informatika, dengan nomor induk mahasiswa 4112222048. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Unified Modeling Language, hal sistem pembayaran parkir, atau biasa disebut dengan UML, yang dimana di dalamnya terdapat 4 diagram yang saling berhubungan. Yang pertama adalah use case diagram, kedua activity diagram, ketiga class diagram, dan yang terakhir sequence diagram. Untuk lebih lanjut, mari kita next. Untuk latar belakang, di sini saya mengambil contoh sistem pembayaran parkir di Indonesia Jaya 1 dan 2, yang mana merupakan salah satu pusat grosir, perbelanjaan dan pasar tradisional terbesar yang berada di area kompleks Pasar Senen di Jakarta. Sistem pembayaran parkir yang terotomatisasi digital dan teknologi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Data transaksi yang terekam secara digital akan mempermudah pelacakan pendapatan dan pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Untuk tujuan meningkatkan efisiensi proses parkir dan mengurangi waktu tunggu bagi pengguna parkir dengan mengimplementasikan sistem pembayaran parkir yang otomatis dan digital. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, memastikan semua transaksi parkir tercatat secara digital untuk mempermudah pelacakan pendapatan dan pengelolaan keuangan. Nextnya, pertama kita melihat use case diagram, di mana di use case diagram ini terdapat 3 aktor, yaitu pengguna parkir, petugas parkir, dan manajer parkir. Di mana ketiga aktor itu masing-masing memiliki use case seperti masuk parkir, pembayaran parkir, keluar parkir untuk pengguna parkir dan verifikasi pembayaran, dan untuk petugas parkir mempunyai use case validasi tiket, kemudian extend ke verifikasi pembayaran, laporan income, cetak struk pembayaran, kemudian login. Dan untuk manajer parkir include ke laporan income, kemudian login, dan update kebutuhan operasional. Diagram ini memberikan gambaran bagaimana sistem pembayaran parkir bekerja dengan melibatkan berbagai aktor dan aktivitas terkait. Jadi melibatkan beberapa aktor, yaitu 3 aktor ya, pengguna parkir, petugas parkir, dan manajer parkir. Dengan kasus penggunaan yang dapat dilakukan, aktor tersebut adalah yang tadi saya sebutkan. Kemudian lanjut untuk use case-nya, pengguna parkir memasuki area parkir, memungkinkan masuk area parkir, dan kemudian untuk use case pengguna parkir melakukan pembayaran, proses pembayaran oleh pengguna parkir, dan untuk verifikasi pembayaran mungkin verifikasi pembayaran dilakukan oleh sistem atau petugas parkir yang melayani. Dan setelah melakukan verifikasi pembayaran, pengguna parkir punya use case, yaitu keluar dari parkiran. Dan untuk petugas parkir sendiri melakukan use case validasi tiket, yang dimana tiket tersebut diverifikasi cocok atau tidaknya, kemudian melakukan verifikasi pembayaran, proses pembayaran. Dan setelah melakukan proses pembayaran, petugas parkir memiliki use case laporan income, yang dimana income setelah transaksi akan terrecord di sistem, dan petugas parkir melakukan cetak struk pembayaran, tanda suksesnya pembayaran, dan untuk buktinya pengguna parkir. Kemudian petugas parkir pertama login kepada sistem, dan manajer parkir mempunyai use case login, kemudian update kebutuhan operasional, dan include ke laporan income, bisa mengakses laporan income saat harian, mingguan, dan bulanan. Oke, kedua activity diagram. Diagram aktivitas menunjukkan langkah-langkah utama yang terlibat dalam proses pembayaran parkir. Diagram aktivitas sistem pembayaran parkir Senen Jaya 1 dan 2 terdapat 3 aktor atau bagian utama. Yang pertama pengguna parkir, petugas parkir, dan manajer parkir. Di mana pengguna parkir itu orang yang memarkir kendaraannya di tempat parkir, dan untuk petugas parkir pegawai yang mengelola tempat parkir dan memproses transaksi biaya parkir. Dan untuk manajer parkir orang yang bertanggung jawab atas kelengkapan aset dan jalannya operasional parkir.
Nah, kita lihat ke diagramnya. Untuk pengguna parkir, pertama masuk untuk parkir dan kemudian mendapatkan tiket, lalu masuk ke area. Ada dua pilihan, jika dia ingin parkir atau jika dia ingin keluar, seperti menurunkan penumpang, bisa setelah mendapatkan tiket dia di area keluar parkir memilih apakah dia akan parkir terlebih dahulu untuk parkir di sini, dan untuk keluar kemungkinan langsung melakukan proses pembayaran dan verifikasi pembayaran dengan petugas parkir. Kemudian setelah verifikasi pembayaran, petugas parkir cetak struk pembayaran dan selesai. Untuk proses pembayaran selesai, masuk ke laporan income. Kemudian untuk manajer parkir melakukan cek aset operasional apakah berjalan dengan lancar. Apabila tidak lancar, kemudian manajer parkir update kebutuhan operasional apa saja yang dibutuhkan untuk operasional dan melakukan report income setiap hari, mingguan, dan bulanan. Untuk yang ketiga adalah kelas diagram, di mana diagram kelas ini menunjukkan kelas-kelas utama dan hubungan yang terlibat dalam sistem pembayaran parkir. Diagram kelas merupakan representasi sederhana dari sistem pembayaran parkir, di mana di sini ada beberapa kelas, yaitu kelas manajer parkir, login, kelas petugas parkir, kelas pengguna parkir, dan kelas laporan. Di mana kelas pengguna parkir berisi atribut dengan ID barcode, plat nomor, jam masuk, jam keluar, serta pembayaran. Dan untuk petugas parkir atributnya input tiket, dan untuk petugas parkir atributnya nama, ID petugas, dan kode status. Kemudian untuk login ada username atributnya. Kemudian untuk login ada username atributnya, email, dan password untuk melakukan login. Dan untuk manajer parkir ada atribut user ID, nama, email untuk melakukan login. Dan laporan harian, laporan mingguan, bulanan, kode laporan, dan hasil laporan. Terakhir yaitu sequence diagram. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah yang diikuti dalam proses pembayaran parkir, mulai dari pengguna parkir masuk dan keluar, kemudian login oleh petugas parkir, hingga transaksi pembayaran dan pembaruan laporan pendapatan. Dimana di sini sequence diagram ada satu aktor, yaitu petugas parkir, di mana petugas parkir ingin melakukan login dengan mengakses halaman, input username dan password, kemudian dari login memvalidasi user dan password. Setelah login, petugas parkir input nomor polisi, interface menampilkan tampilan, kemudian scan tiket. Setelah scan tiket, tempel kartu. Di sini ada dua opsi, ada yang scan pakai tiket dan tempel kartu. Yang pertama misal pakai tiket, ya scan tiket, kemudian tempel kartu untuk merecord data yang sudah masuk. Kemudian dari monitor mengirimkan data kepada controller untuk dilakukan validasi ke database, kemudian transaksi di database, menyimpan data ke database, kemudian dari database verifikasi di controller. Setelah pengguna parkir ingin membayar, dan dari database tersebut dilakukan untuk transaksi apakah dia mau cash atau kartu elektronik atau QRIS. Setelah itu melakukanlah verifikasi pembayaran tersebut terupdate income-nya akan terupdate di laporan income. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bye bye.